warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rikotul Mala, saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam, yang dimana sumber ajaran Islam ini memiliki 3 unsur. Yang pertama, sumber ajaran Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab sebagai pedoman bagi umat manusia. Al-Quran di sini mempunyai kedudukan. Yang pertama, kalam Allah, wahyu khusus yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahasa Arab. Tafsir dan terjemahan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Quran asli. Yang ketiga, murni dari Allah, harus diriwayatkan dengan lafaz aslinya, bukan hanya maknanya. Pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, atau takrir dan sifat-sifatnya. Yang pertama, sunnah, tradisi atau kebiasaan Rasulullah yang berkaitan dengan ajaran Islam. Yang kedua, khobar, berita yang bersumber dari para sahabat. Yang ketiga, atsar, berita yang berasal dari para tabi'in. Dan hadis ini memiliki fungsi dalam Al-Quran. Yang pertama, bayan tafsir yang menjelaskan isi Al-Quran. Yang kedua, bayan takrir yang menguatkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, bayan tasyri' menetapkan hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, bayan tafsir, salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Dan yang kedua, contoh dari bayan takrir, seseorang yang berhadas tidak sah ibadahnya sebelum berwudu. Dan yang ketiga, contoh dari bayan tasyri', kewajiban zakat fitrah dengan makanan pokok. Ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan seorang ulama ahli untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad berdasarkan pelaku. Yang pertama, ijtihad fardhi, dilakukan oleh satu ulama yang ahli dalam ilmu agama. Yang kedua, ijtihad jama'i, dilakukan bersama oleh beberapa ulama atau ahli untuk memecahkan masalah kompleks seperti agama, ekonomi, dan politik. Ini berdasarkan ijtihad berdasarkan pelaku, sedangkan ijtihad berdasarkan pelaksanaan. Ijtihad intiqai, memilih pendapat terkuat dari beberapa pendapat ulama. Saya disebut ijtihad selektif. Ijtihad insya'i, menetapkan hukum baru untuk masalah yang belum ada ketetapannya. Ini bisa disebut ijtihad kreatif. Metode ijtihad meliputi cara-cara penetapan hukum seperti ijma', qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, urf, dan sa'duh zari'ah yang bertujuan menetapkan hukum sesuai kemaslahatan umat. Kesimpulan dari bab ini adalah sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran yang sebagai pedoman hidup, As-Sunnah sebagai penjelasan dan pelengkapnya, serta ijtihad sebagai upaya ulama menetapkan hukum ketika tidak ada dalil langsung dari keduanya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.